Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak generasi emas. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Tapi Guru. Pun, Ya pun. kok kurang semangat ya anak ya? Tapi pun. Ya pun. Ya pun. Man, bukan ya pun. Ya pun. Gitu, bukan ya ampun. Iya, benar itu si Vina itu. Ayo coba Usman sendirian ya. Tapi pun. Ya pun. Emang logatnya kayaknya Vina, si Usman itu emang logatnya seperti itu. Usman, kalau kamu tahu, itu ciri khas kami Lampung loh. Kalau apa aja pembukaan tuh harus pakai tabi pun, ya pun, gitu. Iya, dimaklumin karena Usman itu kan masih pindahan. Belajar Usman, katanya mau deketin Tina. Ya pun. Ya, nah, baiklah anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah mulai lapar, Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau lapar jam istirahat silahkan ke kantin ya Usman ya. Uangku sudah habis. Waduh, uangnya habis. Nanti pinjam sama Vina dulu ya. Minta traktir sama Vina. Loh, Bukan tadi kita dibuat bisa traktir kalah, sama loh. Vina. Vina minta ditraktir, ya tak traktir terus dihabisin. Oh gitu. Ya udah nanti Ibu kasih uang saku. Ya nanti Ibu kasih ya. Nah, anak-anak, sebelum Daring itu ini daring. ya iya Pak, iya ini daring nanti Iya, kita ditransfer kan di aja. rumah. Nggak di sekolah, nggak bisa jajan loh, Usman. Usman ini jajan terus. Kita kan makan masakan mama. Nah, baiklah anak-anak, Ayo, Ibu Bu. akan mengabsensi pada pembelajaran pagi hari ini. Miftah, Hadir, Bu. Siap. Usman, Hadir, Bu. Sartika, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. karena Usman tadi datangnya paling awal, jadi Usman Ibu beri penghargaan untuk memimpin doa kepada rekan-rekannya. Silahkan dimulai Usman. Teman-temanku, ayo kita semua berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita semua nanti bisa belajar dengan mudah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih untuk Usman yang sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Nah, sebagai rasa cinta tanah air kita sebaiknya menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, Nak ya. Anak-anak sudah bisa kan menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ayo, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sila, sudah selesai. Ya, nah pinter. Usman ini pinter, Usman ini ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Sudah menyebutkan, subtema 1-nya belajar tentang organ gerak hewan. Nah, Ibu akan menyebutkan 3 macam hewan. Ada katak. Kalian tahu katak? Kodok, Bu. Oh iya, kalau dalam bahasa Jawa kodok, kalau dalam bahasa Indonesianya katak. Iya. Kemudian contoh hewan yang kedua adalah burung. Kalian tahu burung? Tahu, Bu, yang Tahu, Bu. Yang Kalau ketiga bahasa itu Lampungnya, Bu. ya. Yang ketiga adalah contoh hewan kambing. Nah, dari 3 contoh tersebut, kalian bisa tidak membedakan bagaimana cara geraknya mereka itu di antara 3. Katak bergerak dengan apa, Vina? Meloncat, Bu. Usman biasanya, Bu, bisa. Oh, bisa untuk ini menampilkan cara meloncatnya katak. Nah, kemudian kalau burung, coba si Dwi, kalau burung itu geraknya seperti apa, Dwi? Menggunakan sayapnya buat terbang, Bu. Pinter. Kemudian kalau kambing, coba si Desi, kambing itu cara bergeraknya menggunakan apa?
Pakai kaki, Bu, jalan. Kakinya ada 4. jalan. Pinter, Tapi kakinya ada tangan, 4. Bu. Iya, pinter. Nah, dari 3 macam hewan itu kita bisa tahu ya, Nak ya, bagaimana cara mereka bergerak. Mereka pun bergeraknya juga berbeda ya, Nak ya, tidak sama. Kalau katak meloncat, sedangkan burung itu terbang, kambing berjalan. Nah, kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ada 4 poin, Nak. Ada 4 poin. Yang pertama adalah anak-anak dapat merincikan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, anak-anak juga dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang poin ketiga, peserta didik mampu merincikan alat gerak dan manusia. Poin yang keempat, ini termasuk IPA ya, Nak ya. Peserta didik dapat memproyeksikan model sederhana alat gerak manusia dan hewan dalam bentuk gambar. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih dalam lagi, Vina kemarin sudah Ibu ajarkan untuk tepuk PKK ya, Nak ya. Coba dibantu Usmannya supaya bisa melakukan tepuk PKK-nya. Kamu bisa nggak, Usman? Ayo ikutin yuk. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, coba Ibu kasih contoh ya, Usman. Perhatikan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, Usman bisa tidak? Saya ingatnya cuma gini tok, Bu. Gimana? Ini, nasionalis gini tok. Oh iya, nanti kalau lama-kelamaan pasti nanti bisa melakukan tepuk PPK. Nanti ke rumah Vina deh, cek diajari. Iya, nggak apa-apa. Nanti ke rumahnya Vina ya, tapi jangan lama-lama. Nanti kamu minta makan di sana. Ya, mak aku galak, mak aku profesor, mak aku galak. Iya, maknya galak ya. Hati-hati Usman, maknya galak. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan gerak tepuk PPK tadi, Ibu akan menjelaskan. Ide pokok itu apa, Nak? Ada yang tahu ide pokok itu apa? Kalimat utama, Bu. Iya lah. Nah, lebih jelasnya lagi akan Ibu rincikan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, kemudian ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, bisa di tengah, kemudian tengah paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kemudian contohnya ide pokok itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Adalah bergerak. Nah, itu adalah contoh ide pokok. Kemudian kalimat pengembangnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Itu adalah kalimat pengembangnya. Ini sebenarnya ada videonya, nah ada video pembelajaran tentang organ gerak hewan. Karena ini tidak bisa ditampilkan, jadi ini Ibu lewatin dulu ya. Ya, Bu. Kemudian Ibu jelaskan organ hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Nah, gerak atau bergerak, anak-anak, itu diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sebagai responnya, adanya rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian anak-anak, alat gerak pada hewan dan manusia itu ada 2 macam. Alat gerak aktif, alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif ini, Nak, berupa otot. Kemudian alat gerak pasif itu berupa tulang. Nah, alat gerak aktif dan pasif ini harus bisa bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Mengapa otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif? Ayo. Karena otot yang mulai duluan. Yang menggerakkan tulang itu otot, Bu. Betul, Bu Dwi. Usman juga betul. Otot dulu yang bergerak, yang menggerakkan tulang itu otot. Otot yang duluan, tulangnya mengikuti. Benar ya teman-temanku ya? Mengapa otot disebut alat gerak aktif sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif? Nah, itu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia, Nak, yang membuat otot bergerak pada saat otot bergerak
pergerakan otot akan membuat tulang kita bergerak. Contohnya kayak kita mengangkat tangan seperti ini, kemudian tangan kita gerakan. Itu berarti ada otot. Otot itu mengandung senyawa kimia yang bisa menggerakkan tulang kita. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia itu dan hewan juga tidak akan gerak, dia akan diam saja. Nah, itu tadi pengertiannya. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Bu. Ibu sudah memberikan link LKPD kepada grup WhatsApp kita, di kelas kita sudah Ibu masukkan. Sudah terkirim belum, Nak? Sudah, Bu. Saya cek dulu ya. Ampun, Bu. Ya, Usman coba dicek, sudah masuk Ya. belum? Kalau sudah di situ Ibu sudah memberikan langkah-langkah bagaimana cara pengerjaan LKPD-nya. Nah, di situ ada tugasnya, Nak. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia itu kalian disuruh menentukan ide pokok. Kemudian yang tugas kedua adalah pelajaran IPA. Kalian kan sudah Ibu jelaskan bagaimana cara untuk mengisi LKPD. Nah, yang pertama itu tugasnya anak-anak bahasa Indonesia itu menentukan ide pokok dari paragraf. Kemudian yang kedua adalah pelajaran IPA-nya kalian disuruh menerangkan apa fungsi organ gerak pada hewan dan manusia. Kemudian kalian sebutkan apa saja yang termasuk organ gerak. Nah, itu tugas LKPD yang dari Ibu, silakan dikerjakan. Kan sudah masuk dalam grup, silakan dikerjakan ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya. Ya, soalnya hanya 2 saja, silakan dikerjakan. Iya, Bu. Bagaimana Usman, merasa kesulitan tidak dalam mengisi LKPD? Ini, Bu, baru mau buka linknya ini. Sinyalnya agak error. Kalau sudah selesai, silakan kalian kirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Proses kirim. Ya Bu, sudah selesai Bu, kilat. Ya, pinter. Ini Miftah sudah selesai. Francisca juga sudah selesai, pinter. Langsung dijawab. Bu, aku udah ngirim, Bu. Oh iya, Vina juga udah ngirim. Nah, ini udah ada 12. Sebagai evaluasinya, Ibu sudah mengirimkan lagi linknya, Nak, yang melalui Google Form ya. Coba dibuka, di situ ada soal evaluasi untuk pelajaran kita hari ini. Nah, sudah masuk ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ada video menirukan gerak hewan. Kalau Ibu bunyikan di sini, kira-kira terdengar tidak ya, Nak ya? Coba. Nah. Kelihatan, Bu. Nah, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, Kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Nah, sudahlah ya, Nak ya, sampai situ. Sebenarnya asik ini PPT-nya, cuman karena laptop Ibu terkendala, jadinya harus manual. Nah, anak-anak, itu adalah gerakan, contohnya ya, gerakan hewan kelinci ya, tadi lagunya. Usman kira-kira bisa nggak niruin gerakan kelinci? Bisa, Bu, tapi aku malu. Kalau kelinci itu sama dengan katak ya, Nak ya. Dia melompat. Karena tadi hasil LKPD-nya ada yang mendapatkan 100, Ibu akan memberikan penghargaan kepada Vina dan Miftah. Akan Ibu berikan kode voucher yang isinya gunanya untuk daring kalian nanti ya. Karena kalian tadi udah Makasih, Bu. nilai 100, besok lebih giat lagi belajarnya ya, supaya nanti Ibu beri hadiah lagi. Hadiahnya cash diamond ya, Bu ya? Ya,
Ya, buat main game ya. Bukan. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.